Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan debat dengan mosi pengaruh media sosial terhadap pola makan anak remaja. Baik, saya sebagai moderator, Devi Sahra. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi generasi muda, yaitu pengaruh media sosial terhadap pola makan anak remaja. Apakah media sosial lebih banyak memberi manfaat atau justru merugikan dalam hal kebiasaan makan remaja? Di satu sisi, kami akan bertemu dengan tim pro dan tim kontra. Baik, sebelum kita memulai debat, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan tim pro dan tim kontra. Baik, perkenalkan kami dari tim pro, saya Anissa Kia Predini Alwi selaku pembicara pertama, dan rekan saya. Dan saya Usma Wiranti selaku pembicara kedua. Dan saya Dinda Mahadewi selaku pembicara ketiga. Perkenalkan, kami dari tim kontra, saya Rizky Irba selaku pembicara pertama dan rekan saya Anissa Faria Salsabila selaku pembicara kedua. Dan saya Berkadinati Azhara selaku pembicara ketiga. Mari kita mulai dengan argumen pertama dari tim pro. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami percaya bahwa media sosial memiliki dampak positif terhadap pola makan remaja karena memberikan banyak akses luas terhadap informasi gizi yang baik. Saat ini banyak ahli nutrisi, dokter, dan influencer kesehatan yang membagikan konten kreatif dan edukatif mengenai pola makan seimbang. Misalnya, banyak akun di Instagram dan di TikTok yang membagikan resep sehat, tips memilih makanan bernutrisi, serta informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan informasi ini, remaja menjadi lebih sadar akan pentingnya pola makan yang sehat dan dapat menghindari kebiasaan makan yang buruk. Faktanya, studi dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa remaja yang mengikuti akun kesehatan di media sosial lebih cenderung mengadopsi kebiasaan makan yang lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses kepada informasi ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada tim kontra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami menghargai pandangan dari tim pro, tetapi kami ingin menyoroti sisi lain dari media sosial. Memang benar bahwa ada informasi gizi yang bermanfaat, tetapi tidak semua informasi yang tersebar itu akurat dan sehat. Justru banyak remaja yang terpengaruh oleh tren diet ekstrim yang berbahaya seperti diet keto, detox, juicy, dan intermittent fasting yang tidak selalu sesuai untuk usia mereka. Remaja seringkali mengikuti tren ini tanpa memahami konsekuensinya. Mereka lebih peduli pada standar kecantikan yang tidak realistis dibandingkan dengan kebutuhan nutrisi tubuh mereka. Menurut National Eating Disorder Association, sekitar 70% remaja yang menggunakan media sosial merasa tertekan untuk memiliki tubuh ideal. Akibatnya, banyak remaja yang mengembangkan pola makan tidak sehat atau bahkan mengalami makan seperti anoreksia dan bulimia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ke sesi kedua, yaitu menanggapi argumen kedua tim. Untuk menanggapi tim kontra, saya akan memberikan waktu kepada tim pro. Kepada tim pro, saya persilakan, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, kami memahami kekhawatiran tim kontra. Tetapi kami ingin menekankan bahwa media sosial juga memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran akan pola makan berbasis lingkungan dan kesehatan. Saat ini semakin banyak kampanye yang mendorong konsumsi makanan berbasis nabati yang tidak hanya sehat, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Misalnya, gerakan Meatless Monday yang didukung oleh banyak selebritis dan influencer yang telah membantu meningkatkan kesadaran akan pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Faktanya, data dari Lens menunjukkan bahwa jumlah remaja yang beralih ke pola makan vegetarian dan vegan meningkat hingga 15% dalam 5 tahun terakhir. Sebagian besar ini karena pengaruh dari media sosial. Terima kasih. Waktu masih ada, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada tim kontra. Baik, saya dari tim kontra akan menanggapi argumen kepada tim pro.
kami tidak menyangkal bahwa ada kampanye positif, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa iklan makanan tidak sehat jauh lebih dominan di media sosial. Remaja terus-menerus dibombardir dengan iklan makanan cepat saji, minuman manis, dan cemilan tinggi gula. Bahkan tantangan viral seperti mukbang dan spicy noodle challenge mendorong konsumsi makanan secara berlebihan. Meskipun ada kampanye pola makan sehat, jumlah remaja yang terpapar konten makanan tidak sehat jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa media sosial lebih banyak merugikan dibandingkan menuntunkan dalam hal pola makan remaja. Faktanya, sebuah penelitian oleh American Journal of Public Health menemukan remaja yang sering melihat iklan makanan di media sosial 2-5 kali lebih mungkin mengkonsumsi makanan cepat saji dibandingkan mereka yang tidak terpapar. Baik, saya akan mempersilahkan kepada tim pro untuk memberikan tanggapan. Kepada tim pro, saya persilahkan. Waktu dalam 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami setuju bahwa ada iklan makanan tidak sehat. Tetapi media sosial bisa menjadi alat edukasi yang efektif jika digunakan dengan bijak. Sekolah dan orang tua dapat merekomendasikan akun-akun edukasi gizi yang kredibel agar remaja lebih sadar akan pilihan makanannya. Selain itu, banyak sekolah telah mulai menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi gizi kepada mahasiswa. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi solusi, bukan hanya sumber masalah. Faktanya, sebuah laporan dari WHO menunjukkan bahwa program edukasi gizi berbasis media sosial telah meningkatkan pemahaman tentang pola makan sehat di kalangan remaja sebesar 30% dalam beberapa tahun terakhir. Cukup sekian dari saya. Baik, masih ada waktu. Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak. Baik, saya akan memberikan waktu kepada tim kontra untuk menyampaikan pendapat. Tim kontra dipersilakan. Dimulai dari sekarang. Baik, namun masalah utama tetap ada. Banyak informasi yang tersebar di media sosial tidak berbasis sains dan bisa menyesatkan. Banyak influencer tanpa latar belakang gizi membagikan pola makan ekstrim yang mereka klaim efektif, padahal tidak semua orang bisa mengikuti metode tersebut dengan aman. Remaja yang tidak memiliki literasi digital yang baik seringkali menerima informasi ini tanpa mengecek kebenarannya dan sangat berisiko bagi kesehatan mereka. Faktanya, studi dari British Journal of Nutrition menemukan bahwa 60% informasi tentang diet di media sosial tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat menyesatkan bagi mereka. Baik, masih ada waktu. Apakah ada yang masih ingin disampaikan? Cukup. Baik. Saya akan membacakan kesimpulan yang saya rangkum dari perdebatan ini. Kita dapat melihat bahwa media sosial memiliki dua sisi dalam mempengaruhi pola makan remaja. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat edukasi yang bermanfaat, membantu remaja mengakses informasi tentang pola makan sehat. Namun, di sisi lain ada banyak tren diet tidak sehat dan iklan makanan cepat saji yang dapat mempengaruhi kebiasaan makan remaja yang negatif. Penggunaan media sosial harus disertai dengan literasi digital yang baik agar menjadi remaja memilih informasi yang benar, menerapkan pola makan yang sehat. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas argumen-argumen mereka yang semoga di diskusi ini memberikan wawasan baru kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk di sesi ketiga, yaitu tanya jawab dalam debat. Iklan dulu guys. Untuk mengurangi ketegangan akibat perdebatan ini, kita tanya dulu yuk. Kamu cek piringmu, aku cek piringku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat, adakah protein, lemak, serat, dan vitamin? Nasi, roti, jagung, singkong, itulah karbohidrat. Protein hewani, telur, dan daging. Protein nabati, ada tahu, tempe. Serat itu buah, sayur. Kita harus makan makanan sehat bergizi supaya tubuh bugar, hati pun jadi
Makanan sehat itu dari bahan alami, kurangi gula, garam, dan minyak. Tanpa bahan buatan, pengawet pewarna, juga harus minum air putih. Anak Indonesia harus selalu sehat, hidup kuat, berenergi, berkarakter baik, berprestasi tinggi, siap gapai cita-cita. Kita harus makan makanan sehat bergizi, supaya tubuh bugar, hati pun jadi senang, kita tumbuh hebat. Kita harus makan camilan kaya nutrisi, supaya otak cerdas, bisa fokus belajar, siap gapai impian. Kita berprestasi, kita berprestasi. Udah nggak tegang kan? Iya nih, jadi ayo kita lanjut ke sesi selanjutnya. Saya berikan kepada tim Pro. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalian mengatakan bahwa media sosial lebih banyak mempromosikan pola makan yang tidak sehat. Namun, bukankah remaja tetap memiliki kebebasan untuk memilih makanan mereka? Apakah tidak lebih baik jika kita fokus mengajarkan mereka cara memilih informasi yang benar daripada menyalahkan media sosial? Terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada tim Pro. Kalian mengatakan bahwa media sosial bisa menjadi alat edukasi yang baik untuk pola makan sehat anak remaja. Namun, bagaimana kalian menjamin bahwa informasi yang diterima oleh remaja tersebut dari sumber yang benar, mengingat banyaknya misinformasi di media sosial? Terima kasih. Saya akan mempersilahkan kepada tim Pro untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Langsung saja, itu adalah pertanyaan yang bagus. Kami setuju bahwa ada banyak informasi di media sosial, tetapi itu tidak berarti media sosial sepenuhnya buruk. Justru ini adalah alasan mengapa edukasi literasi digital sangat penting. Sekolah dan orang tua dapat mengajarkan remaja bagaimana membedakan sumber informasi yang kredibel dengan yang tidak. Selain itu, organisasi kesehatan seperti WHO dan Kementerian Kesehatan juga sudah aktif menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar tentang pola makan sehat. Terima kasih, itu saja dari saya. Masih ada waktu, apakah ingin menambahkan? Cukup. Baik, saya akan memberikan waktu kepada tim kontra untuk memberikan jawaban. Dengan waktu 1 menit, saya mulai dari sekarang. Benar bahwa remaja memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi tidak bisa mengabaikan fakta bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap keputusan mereka. Studi menunjukkan bahwa remaja lebih rentan terhadap iklan dan tren yang viral. Bahkan jika mereka tahu tentang pola makan sehat, mereka tetap bisa terpengaruh oleh rentangan makanan yang sedang populer atau iklan yang secara tidak langsung memanipulasi selera mereka. Jadi mengandalkan edukasi saja tidak cukup jika lingkungan digital mereka terus-menerus dipenuhi dengan promosi makanan tidak sehat. Masih ada jawaban? Ya, tidak. Cukup aja. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pihak atas jawaban-jawaban. Dari sesi tanya jawab ini, kita bisa melihat bahwa meskipun media sosial memiliki potensi yang memberikan dampak positif, ada banyak tantangan yang harus diatasi agar pengaruh terhadap pola makan remaja benar-benar bermanfaat. Dengan demikian, perdebatan kita hari ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita harus menyikapi pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi remaja. Terima kasih atas kedua pihak dan semoga diskusi dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.